Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang menurut saya film ini nostalgia sekali. Dan pasti dari kalian ada yang ingat dengan film ini yang berjudul Dinosaurs yang dirilis pada tanggal 19 Mei tahun 2000. Ini mas saya belum lahir anjing. Film ini menceritakan petualangan seekor dinosaurus malang yang dibesarkan oleh keluarga lemur yang berusaha mencari tempat tinggal baru karena kejadian jatuhnya meteor karena pergaulan bebas. Apa sih kok gak nyambung anjing? Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Teteret tetet. Film dibuka dengan memperlihatkan kawasan yang dihuni dinosaurus dan terlihat ada induk iguanodon yang sedang menjaga telur-telurnya. Secara tiba-tiba muncullah dinosaurus jahat yang bernama Carnotaurus. Sontak saja seluruh dinosaurus lari berhamburan menyelamatkan diri, kecuali si induk iguanodon yang berusaha tetap menjaga telur-telurnya. Namun karena terdesak, akhirnya mau tidak mau induk iguanodon terpaksa pergi meninggalkannya. Dan hanya tersisa satu telur yang kemudian diambil oleh Oviraptor. Saat Oviraptor ingin memakan telur itu, tiba-tiba muncul Oviraptor lain yang mengganggunya hingga telur tersebut pun jatuh ke aliran sungai yang deras, yang lalu diambil oleh burung Pterosaurus dan dibawanya terbang tinggi. Namun telur itu jatuh di atas pohon yang kebetulan dihuni oleh lemur baik. Lalu terlihat telur tersebut akan menetas. Mengetahui telur itu akan menetas, seekor lemur betina yang bernama Plio memberanikan diri untuk mendekati dan menggendongnya. Lalu Plio memanggil ayahnya yang bernama Yar. Kemudian Yar melarang dan menyuruh Plio untuk menjauh karena Yar menganggap bahwa bayi ini adalah monster berdarah dingin pemakan daging, yang kemudian Yar akan menjatuhkan bayi iguanodon tersebut. Namun karena Yar ini memiliki hati yang baik, ia pun merasa kasihan dan memberikannya kepada Plio. Dan terlihat adiknya yang bernama Ginny ikut mendekati Plio untuk melihat bayi iguanodon. Lalu Plio memutuskan untuk merawat bayi iguanodon tersebut yang diberi nama Aladar. Singkat cerita, terlihat Aladar yang sudah tumbuh dewasa yang sedang bermain-main bersama Suri, anaknya Plio. Lalu datanglah Plio yang mengatakan bahwa bentar lagi akan ada acara penjodohan lemur. Plio pun menyuruh Aladar untuk mencari Ginny. Lalu Aladar membawa beberapa lemur jantan yang akan mencari jodohnya masing-masing. Ginny pun berharap agar dia bisa mendapatkan jodohnya. Acara pun dimulai dan semua lemur telah mendapatkan jodohnya. Namun berbeda dengan Ginny yang gagal lagi untuk sekian kalinya dalam hal mencari jodoh. Dan tidak lama setelah acara penjodohan lemur ini, terlihat cahaya terang yang akan turun ke bumi. Ternyata itu adalah hujan meteor yang akan jatuh ke bumi. Namun mereka masih belum sadar tentang bahayanya meteor tersebut. Sampai akhirnya meteor itu pun menghujani mereka hingga semua lemur lari berhamburan. Terlihat Aladar dan keluarga Yar yang terpojok di tebing pinggir laut. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Aladar pun terjun ke laut tersebut. Dan mereka semua selamat karena sampai ke pinggir laut. Namun tidak dengan lemur yang lain yang mati akibat terkena meteor tersebut. Lalu Aladar, Yar, Plio, Ginny, dan Suri pun pergi untuk mencari tempat tinggal baru. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di gurun yang mereka pun tak tahu berada di mana. Dan terlihat rombongan Velociraptor yang sedang kelaparan yang lalu mengejar Aladar. Dengan sekuat tenaga, Aladar pun berlari menghindari Velociraptor tersebut. Sampai akhirnya Aladar bertemu dengan kawanan dinosaurus yang sedang mencari tempat tinggal baru. Kawanan dinosaurus itu yang dipimpin oleh Kron iguanodon besar dan wakilnya yang bernama Bruton. Dan tak sengaja Aladar bertabrakan dengan iguanodon betina yang bernama Nira. Nira ini adalah adiknya si Kron. Lalu Aladar bertemu dinosaurus tua yang bernama Bailin dan Emma, serta Ur, anaknya si Emma. Mereka tertinggal di belakang karena sudah tua. Lalu si Aladar memutuskan untuk bergabung dengan kawanan dinosaurus tersebut daripada mati dimakan Velociraptor. Lalu Kron menyuruh rombongannya untuk beristirahat di gurun.
Lalu Aladar berkenalan dengan Emma dan Bailin. Aladar juga bertanya kemanakah mereka akan pergi. Lalu Emma menjawab bahwa mereka semua akan pergi ke tanah bersarang untuk memulai hidup baru. Karena kasihan dengan Emma dan Bailin, Aladar pun menyuruh Kron untuk memperlambat jalan kawanannya agar Emma dan Bailin tak tertinggal di belakang. Tapi Kron tak memperdulikan dengan apa yang dikatakan Aladar. Esok harinya semua kawanan pun akan melanjutkan perjalanan. Mereka sudah melalui perjalanan panjang sampai banyak dinosaurus yang mati akibat tak kuat. Aladar merasa kasihan namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Dinosaurus yang telah mati langsung menjadi santapan bagi Velociraptor. Mereka terus-menerus berjalan sampai hari berganti siang dan malam tanpa kenal lelah. Namun tiba-tiba Emma sudah tak kuat lagi untuk berjalan. Kemudian Aladar meyakinkan Emma untuk tetap berusaha, dan terlihat tak hanya Velociraptor yang mengikuti kawanan dinosaurus itu, namun juga ada 2 ekor Carnotaurus yang mengikuti kawanan dinosaurus tersebut. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan sumber air di balik bukit. Namun sayangnya sumber air itu telah surut karena tanah gurun yang terlalu panas. Kemudian Kron menyuruh kawanannya untuk terus berjalan. Tanpa sengaja Aladar mendengar suara air yang berada di bawah tanah. Lalu Aladar dan Zinni menggali tanah tersebut. Lalu Aladar menyuruh Bailin untuk menekan galiannya. Dan benar saja air itu pun keluar deras. Lalu Aladar memberitahu kawanan bahwa ia menemukan air. Kron pun langsung berlari dan mengusir Aladar dan dinosaurus lain untuk pergi. Di tempat lain, Bruton dan temannya yang sedang pergi diincar oleh Carnotaurus. Bruton pun segera lari menyelamatkan diri. Scene berganti ke Aladar yang mengajari dinosaurus kecil menggali air. Hal itu pun menarik perhatian Nera. Nera kagum dengan Aladar yang menyukai dinosaurus bocil. Mereka berdua pun mengobrol hingga menjadi akrab. Press. Calm down. And Lalu terlihat Bruton yang berhasil selamat dari Carnotaurus. Bruton pun segera melapor kepada Kron bahwa ada Carnotaurus yang sedang mengikuti kawanan. Sontak saja Kron menyuruh kawanannya untuk lanjut berjalan. Lalu Aladar menyuruh Kron untuk menunggu yang tua di belakang. Namun Kron tak peduli dan menghajar Aladar. Kron menyuruh Aladar pergi dan menjauh dari Nera. Aladar, Emma, dan Bailin yang tak kuat akhirnya tertinggal kawanan. Saat di jalan, tak sengaja mereka menemukan Bruton yang sedang terluka dan terkapar lemas. Aladar ingin membantunya, namun si Bruton menolaknya karena gengsi. Cuaca pun terlihat akan turun hujan. Aladar memutuskan untuk berteduh di dalam goa. Aladar yang merasa kasihan kepada Bruton tetap membantunya untuk ikut masuk ke dalam goa. Mau tidak mau, Bruton pun menerima bantuan Aladar, dan mereka semua beristirahat di dalam goa tersebut. Namun di luar terlihat Carnotaurus yang mencium keberadaan mereka. Aladar dan Bruton yang mengetahui hal tersebut langsung membangunkan semuanya untuk segera pergi. Namun Bailin tak sengaja menjatuhkan batu hingga mengundang perhatian Carnotaurus. Aladar yang berusaha menghentikan batu itu namun sia-sia. Carnotaurus itu pun langsung mengejar Aladar. Bruton pun membantu Aladar dengan melawan Carnotaurus tersebut. Saat Bruton melawan Carnotaurus tak sengaja mengenai dinding hingga membuat seisi goa runtuh. Alhasil Carnotaurus dan Bruton tertimpa bebatuan goa. Namun satu Carnotaurus berhasil selamat dan pergi. Bruton pun mati akibat kejadian tersebut. Setelah sampai ujung goa, perjalanan mereka terhenti karena jalan buntu. Hal itu pun membuat mereka semua putus asa. Namun Zinni mencium sesuatu dari balik reruntuhan batu tersebut. Zinni pun mencoba menyingkirkan beberapa batu dan terlihat cahaya terang yang merupakan tujuan mereka. Aladar, Emma, dan Bailin pun berusaha merobohkan dinding goa tersebut. Mereka pun senang karena akhirnya berhasil menemukan tanah bersarang yang mereka tuju dan sangat indah. Ternyata ada reruntuhan batu tinggi yang menghalangi jalan kawanannya Kron. Lalu Aladar akan pergi menemui Kron dan juga kawanannya untuk memberitahu jalan pintas menuju tanah bersarang. Ternyata kawanan Kron telah sampai di sisi tebing yang tertutup. Saat di jalan, Aladar bertemu dengan Carnotaurus yang untungnya Aladar berhasil bersembunyi dan pergi. Kembali ke Kron yang menyuruh dinosaurus kecil untuk memanjat reruntuhan batu tersebut. Aladar pun tiba dan memberitahu semua kawanan bahwa ia telah menemukan jalan pintas menuju tanah bersarang. Kawanan pun percaya dengan Aladar dan akan mengikutinya. Kron pun tak terima karena Aladar telah mengambil alih kawanannya dan langsung menyerang Aladar.
Dan saat Aladar terpojok, Nera pun segera membantu Aladar dengan mendorong kakaknya sampai jatuh. Lalu Nera membantu Aladar dan juga membawa kawanannya pergi meninggalkan Kron. Lalu Carnotaurus pun datang yang membuat semua kawanan panik. Namun Aladar menyuruh semua kawanan untuk bekerja sama melawan Carnotaurus. Mereka semua pun berhasil membuat Carnotaurus terpojok. Melihat Kron yang sendirian di atas tebing, Carnotaurus itu pun berlari ke arah Kron. Karena Kron bukan tandingan Carnotaurus, Kron pun terlempar. Nera pun kembali untuk membantu Kron, malah ikut terlempar juga. Aladar juga membantu dan berhasil membuat Carnotaurus itu jatuh ke dalam jurang yang dalam. Namun sayangnya nyawa Kron tak bisa diselamatkan. Dan akhirnya Aladar pun berhasil membawa kawanan ke tempat tanah bersarang. Singkat cerita, terlihat telur iguanodon yang akan menetas. Ternyata bayi iguanodon ini adalah anak dari Aladar dan Nera. Terlihat juga Zinni yang menjadi fuckboy karena menemukan lemur betina yang menyukainya. Berarti Zinni juga sudah pensiun menjadi colikiawan sejati. Dan akhirnya seluruh dinosaurus itu pun hidup dengan tentram dan damai. Dan film pun mamat.